Gue udah lihat, gue udah test drive, gue udah pegang, gue udah lihat interiornya. Cakep bro. Serius nih, cakep. Cuman yang saya sayangkan transmisi masih CVT ya. Honda hobi banget transmisi CVT karena kenapa? Ini sama kayak Civic hatchback nih. City hatchback, sorry kok Civic hatchback. Mobil sejuta umat yang cukup diminatin banyak orang dengan feature belakang yang remnya itu nyambung dari kanan ke kiri. Dia nyolong Lexus punya itu. Jadi agak-agak agak-agak gimana gitu. Kalau gue naik Avanza tuh, gue sukanya Avanza itu dia punya gardan bro. Jadi mobilnya itu didorong bukan ditarik gitu. Nah, kalau saya disuruh pilih, udah pasti gue pilih. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Mungkin komparasi yang paling ditunggu-tunggu di awal tahun ini antara all new Honda BR-V 2022 dengan all new Veloz 2022. Nah, all new BR-V 2022, gue udah lihat, gue udah test drive, gue udah pegang, gue udah lihat interiornya. Cakep bro, serius nih cakep. Eksteriornya cakep, dia menjadi berbeda di kelasnya, nggak kayak BR-V yang lama agak-agak nanggung gitu kan. Kalau yang ini dia benar-benar baru, new, completely new, baru ya kan. Kemudian di dalamnya interiornya rapi, bagus, kinclong. Dan cuman yang saya sayangkan transmisi masih CVT ya. Honda hobi banget transmisi CVT karena kenapa? Karena murah and easy to maintain. Nah, kalau engine, gue sukanya ini nih, engine-nya dia baru. Jadi engine yang 1500 cc ini berbeda dengan BR-V yang lama. Kalau BR-V yang lama itu kan engine sejuta umat tuh semua orang udah ada. Nah, ini engine-nya baru. Jadi exciting nih, possibilities-nya kita bisa punya banyak upgrade dan upgrade-annya itu juga sebentar lagi pasti akan masuk ke Indonesia. Nah, untuk engine yang lama kita kan udah tahu kan ya, semuanya seluk-beluknya dan bla 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 udah tahu lah ya. Gue juga udah tutup mata gitu kan sama engine yang lama. Kalau engine yang baru ini jujur kita belum tahu nih untuk pemakaiannya di Indonesia itu akan se-efektif apa, karena balik lagi itu engine baru kita harus tes dulu kan di lapangan kan beberapa saat, dan saya baru bisa punya data karena saya nggak berani ngomong terlalu banyak. Ini sama kayak Civic hatchback nih, City hatchback, sorry kok Civic hatchback. City hatchback ini kan engine-nya juga baru ya gitu loh. Ini bukan engine lama yang ditempelin dari tempat lain gitu loh seperti Honda sebelumnya. Ini baru semua, sehingga kita butuh data nih, kita butuh data selama 1 tahun atau 2 tahun biar kita tahu nih konsumsi olinya seperti apa, konsumsi BBM, kemudian yang rusak apa dulu. Tetapi jujur ngomong, gua suka banget nih BR-V yang baru ini, keren bo, kinclong, dan bener-bener berbeda di kelasnya. Nah, kalau feature-feature semuanya ya sama lah ya gitu kan, Honda bla bla bla. Cuman untuk di kelasnya sih oke lah, dia punya feature-feature itu, tetapi dengan feature itu juga Anda pay more gitu loh. Jadi barunya juga sekitar 300 jutaan. Nah, two wheel drive, mobil Honda selalu two wheel drive yang front jadi FR, FWD, dan ya tarikan sih pasti jauh lebih oke lah ya karena dia pakai engine baru. Setahu saya sih engine ini sih lebih bertenaga sedikit ketimbang yang lama. Dan untuk konsumsi BBM kita lihat dulu nanti ya setelah sudah keluar di jalanan banyak, dan itu baru bisa kita hitung. Nah, untuk all new Avanza Veloz. Nah, kalau Avanza Veloz ini masih dengan yang lama ya, mobil sejuta umat yang cukup diminatin banyak orang dengan feature belakang yang remnya itu nyambung dari kanan ke kiri. Dia nyolong Lexus punya itu. Lexus punya yang pertama ya bukan Lexus sih sebenarnya, di Amerika Dodge yang pertama gabungin lampu merahnya itu dari kiri ke kanan, lampu stopnya ya, untuk passenger car ya. Kalau untuk sports car bla 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 itu terlalu banyak lah ya. Untuk passenger car itu dia gabungin tuh dari kiri ke kanan tuh. Nah, kalau ini dia ngikutin Lexus karena 2 tahun lalu Lexus mengeluarkan beberapa varian Lexus yang memang itunya nyambung tuh lampu remnya, dan cukup keren memang. Ketika ditempelin di situ juga cukup bagus. Nah, untuk engine dia masih pakai engine yang lama ya, 1500 cc, dual VVTi, dimensinya lebih lebar, dan yang ini kan dirubah ya menjadi front FF ya, jadi front wheel drive ya kan. Jadi agak-agak gimana gitu. Kalau gue naik Avanza tuh, gue sukanya Avanza itu dia punya gardan bro. Kenapa? Segila-gilanya Avanza, nggak sukanya orang tuh sama Avanza. Gue suka Avanza gue karena Avanza gue punya gardan. Kenapa sih kok orang suka pakai mobil yang ada gardan? Satu, power transfernya beda bro. Antara mobil yang front wheel drive dengan rear wheel drive itu beda. 2, memang lu lebih boros ya. Lu punya satu jenis oli lagi yang harus lu ganti, yaitu oli gardan. Tetapi kalau lu bikinin manual itu mobil dengan gardan di belakang itu lebih enak sih sebenarnya sih buat naik gunung sih. Feel lah ya, relatif lah ya. Cuman gue memang feel gue lebih suka naik gunung dengan mobil yang menggerak roda belakang ketimbang menggerak roda depan gitu loh. Jadi mobilnya itu didorong bukan ditarik
gitu. Nah, feature Toyota yang saya kepengen tahu yang baru ini adalah pedal misoperation control ya. Itu sebenarnya untuk kayak lu tidak sengaja nginjek gas dengan tiba-tiba dan cepat, itu biasanya dia akan matiin sendiri gasnya sehingga dia akan memperlambat gitu loh. Nah, cuman itu saya kepengen tahu cara kerjanya bagaimana, karena ini kan belum banyak yang keluar ya, saya belum bisa banyak terlalu bereksperimen dengan itu. Cuman nanti akan saya kabarin ketika saya sudah punya eksperimen itu. Nah, kualitas interiornya juga biasa aja, cruise controlnya masih nggak ada, head unit katanya sering error ketika dihubungkan Bluetooth, cuman itu kan relatif lah ya, tergantung handphone lu juga coy. Lu beli handphone yang 27 juta, gue jamin koneksi Bluetoothnya bagus, itu beda banget. Nah, kalau saya disuruh pilih, udah pasti gue pilih BRV, karena jujur aja ini mobil ya futuristik dan bener-bener dia bikin baru lah ya, bukan yang lama gue ganti dikit supaya laku gitu kan. No, yang ini dia bener-bener bikin baru, jebret keluar, which is gue lebih suka gitu loh, karena possibilities-nya atau kemungkinan di depannya itu lebih banyak gitu kan. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya tentang mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.